Nah, oke. Nah, sekarang ini kita bicara break of structure sama change of character. Nah, ini apa sih fungsinya sih? Nah, kita kembali lagi ke teori yang di awal tuh, ya. Jadi teori yang di awal kan seperti ini tuh. Thread naik, impulsif sedang berjalan, ya. Karena swing high ini belum break swing low, ya. Naik lagi ke atas. Nah, swing high ini belum break swing low di sini. Artinya impulsif masih berjalan, terus naik lagi ke atas. Terus di sini swing paling tertingginya. Nah, ini. Nah, baru ini sah menjadi higher high. Berarti impulsif udah selesai karena udah break swing low yang di sini. Nah, ketika higher high-nya itu malah di break, maka itu jadi boss namanya. Jadi boss. Naik ke atas. Nah, seperti ini. Berarti kan ini jadi higher low nanti. Impulsif yang baru berarti itu dimulai. Maksudnya bagaimana? Ketika kita udah tahu nih bos terakhirnya di sini, fungsi daripada bos ini itu sama halnya dengan apa? Continuation. Jadi bos ini terbentuknya itu di mana trend continuation. Ketika higher low-nya terbentuk, berarti kan impulsif yang baru dimulai itu. Berarti kalau impulsif yang baru dimulai, maka kita lihat impulsifnya menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kita lihat dari tren dong otomatis. Nah, ketika impulsifnya menghadap ke atas, berarti apa? Oh, ini sekarang trennya impulsif yang baru dimulai, berarti ini terjadi boss. Ya. Sedangkan tadi yang kita video sebelumnya, bahwasanya kalau higher high itu di break, maka higher low itu terbentuk. Nah, ini cuma penamaan tuh. Intinya ketika kita lihat chart terakhir, cari itu bos terakhirnya bagaimana. Nah, nanti kita lihat bentuk chartnya. Terus kemudian dia turun lagi, impulsif sedang berjalan, naik lagi ke atas. Nah, ada swing high nih, swing high-nya di sini. Sudah di break, maka ini sah menjadi apa? Higher, higher high. Berarti impulsif ini selesai. Nah, sekarang ini kan koreksi tuh, korektif. Nah, korektifnya bagaimana nih? Mau sampai mana korektifnya? Nah, kita belum belajar tentang masalah supply and demand. Kita belum belajar itu. Ketika dia itu malah naik lagi ke atas, higher high-nya di break. Ingat ya, higher high di break itu harus close body. Oh iya. Makasih Mas Ivan. Higher high-nya harus close body, jangan ekor. Kalau cuma ekor ya berarti nanti itu akan jadi turun dulu dikit, sideways bisa jadi itu. Ujung-ujungnya nanti bisa break atas, break bawah. Kalau misalkan break bawah memecahkan higher low-nya berarti lagi downtrend nanti. Ya. Nah, kita lihat dari sini nih. Higher high di break, maka ini bisa jadi higher low kan ya. Impulsif yang baru dimulai. Kemudian maka ini tuh jadi apa? Ini jadi boss. Break of structure. Ada disebut dengan BMS, break market structure. Dia terus bentuk swing high, terus turun lagi seperti ini, naik lagi ke atas, impulsif masih berjalan, turun lagi seperti ini, swing low-nya kan di sini ya. Terus naik dikit, gak mampu, turun seperti ini. Nah, udah di break nih, swing high ini udah membuktikan swing low nih. Maka ini bisa menjadi higher, higher high. Ketika dia itu, ingat ya, untuk break of structure, higher high-nya harus di break. Ya, berarti higher high-nya di break. Berarti impulsif yang baru dimulai. Yang kita jaga itu ketika ketemu bosnya, kalau kita lihat dari chart ini sekarang, bos terakhirnya mana nih? Nah, bos terakhirnya kan ini tuh. Berarti kita yang fokuskan itu di mana? Higher low-nya ini aja nih yang kita fokuskan. Artinya higher low ini jangan sampai di break. Kalau misalkan dia tuh malah di break, maka impulsif dibuat dengan impulsif. Ya, berarti tren naiknya itu udah gagal, udah selesai. Itu ya. Oke. Ini untuk yang bullish. Untuk yang bearish konsepnya seperti ini. Dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Misalkan seperti ini spread. Nah, ini ada swing low paling terendah, udah break swing high. Maka ini sah jadi lower low. Berarti impulsif udah selesai tuh. Ketika dia seperti ini, shred lower low-nya di break shred. Nah, ini kan jadi lower high ya. Ini tuh yang disebut dengan apa? Boss. Ya. Berarti kalau jadi bos apa? Impulsif yang baru itu dimulai. Ketika impulsif yang baru itu dimulai, berarti apa? Kita udah gak butuh data yang di sini. Karena bos terakhir udah ketemu di sini. Kita tinggal selesaikan dulu impulsifnya nih. Impulsif masih berjalan, nah, masih berjalan ya, karena belum swing low terakhirnya atau swing low paling terendah belum memecahkan swing high. Turun lagi semisal. Ya udah berarti berubah swing low terakhirnya di sini. Swing high mana juga berubah yang terdekat di sini. Ketika udah break seperti ini, maka ini sama menjadi apa? Lower low. Ketika udah sama menjadi lower low, berarti apa? Impulsifnya dari mana? Apakah dari sini? Tidak, dari sini. Impulsif, terus ini kok korektif.
Terus ternyata ada seperti ini, seret, naik dikit lagi, terus seret. Lower low-nya itu malah di break. Maka ini sama menjadi apa? Lower high, dan ini disebut dengan boss. Ya. Maka kalau misalnya kita lihat dari sini, boss terakhirnya mana? Satu apa yang kedua? Yang kedua bos terakhir. Ketika kita lihat chart, nggak perlu kita sampai ke belakang, nggak perlu. Cukup cari apa? Bos terakhirnya. Di video sebelumnya kan saya bilang, lihat chart dari kiri ke kanan. Ya, misalkan lihat chart dari kiri ke kanan dia tuh turun, grafiknya ya udah. Berarti kita analisa dari sini atas gitu, kayak gitu ya. Swing low, swing high enggak. Kalau kita udah paham itu, kita tinggal lihat, oh mempersimpel lagi nih. Loh, kenapa tadi yang di video pertama harus dicarikan atas? Ya, karena belum masuk materi ini. Paham ya? Nah, ini berarti kita cukup lihat cari bos terakhirnya di mana. Kalau misalnya kita lihat chart seperti ini. Ini udah bentuk swing low udah. Bos terakhirnya mana di sini? Nah, ini yang kedua. Berarti kita fokusnya di mana tradingnya? Kita tradingnya dimulai luar high-nya yang di sini sampai impulsnya selesaikan. Turun lagi di sini, swing low paling rendah, terus red. Nah, udah break swing high yang di sini, makanya jadi lower low. Nanti kita cari sell di atas. Sell untuk apa? Untuk membidik impulsifnya kembali sehingga membentuk apa? Boss lagi. Tapi kan ini jadi lower high. Oke, paham ya? Itu jadi untuk yang boss. Mantap ya? Nah, sekarang tadi kan ada boss. Change of character itu bagaimana? Nah, ini yang saya maksud sekarang. Tadi kan saya bilang menyinggung untuk yang bullish. Kan itu kan ada coding impulsif selesai sehingga jadi coding higher high. Ketika higher high di break itu akan menjadi coding higher low sehingga disebut dengan break of structure. Berarti kalau terjadi break of structure, impulsif yang baru itu dimulai. Maka di mana? Higher low-nya kan di sini tuh. Nah, untuk check of character ini bagaimana? Untuk yang bullish, higher low-nya jangan sampai di break nih. Ya, jangan sampai di break. Semisal ini, bos terakhirnya kan di sini misalkan. Ternyata ada thread, higher low di break, maka impulsif dengan impulsif itu sebenarnya check of character. Nah, dalam kasus ini, bos terakhirnya mana? Kan di sini ya. Higher low terakhirnya kan di sini. Nah, ketika higher low ini malah di break, pertanyaannya, apakah ini bisa jadi higher high? Yes, impulsif udah selesai. Kenapa kalau udah selesai? Karena udah break swing low sebelumnya. Berarti sekarang dari sini sampai ke sini kita fokus mencari buy, cari sell kalau seperti ini. Ya, cari buy karena ini impulsif udah selesai, ini koreksi. Ternyata kita nge-buy, kemudian harga itu malah bobrok ke bawah nih. Higher low-nya malah di break. Maka itu disebut dengan change of character. Maksud change of character itu apa? Perubahan karakter. Karakternya kan bullish nih. Ini perubahannya sekarang mau menuju ke bearish. Ingat, karakter bisa berubah. Ya. Kalau struktur tidak bisa berubah. Paham ya? Kalau udah terjadi boss itu akan terus continuation turun. Kalau terjadi boss up, dia akan terus continuation up. Paham ya? Nah, berarti dari sini gimana nih? Nah, impulsif dibalas dengan impulsif, maka kita kena SL tuh. Jangan nge-buy lagi, turun makin nge-buy, jangan. Paham ya? Karena di sini udah terjadi apa? Impulsif dibalas dengan impulsif, sehingga ini disebut dengan coding apa? Change of character. Jadi change of character itu perubahan karakter dari bullish mau menjadi struktur bearish. Dari struktur bullish ada ancang-ancang jadi struktur bearish. Kenapa kok masih ancang-ancang? Ya karena masih belum terbentuk apa? Lower high, masih belum terbentuk boss gitu ya. Kan kalau boss sifatnya harus continuation. Paham? Artinya di sini bisa kemungkinan dia tuh naik, bisa sideways besar gitu, bisa jeblok atas atau jeblok ke bawah. Kalau jeblok ke bawah, nah, baru ini kan jadi bos nantinya. Itu ya. Oke. Oke. Itu untuk yang change of character yang bullish ke bearish. Berarti kuncinya untuk boss ya, untuk boss khusus yang bullish ya, untuk boss yang bullish kita bisa ngedeteknya gimana? Kita bisa ngedeteksinya ketika higher high-nya dipecahkan. Ya. Sehingga asumsinya impulsif yang baru dimulai. Untuk yang bearish, ya ini untuk yang bullish. Untuk yang bearish, apa yang dipecahkan?
itu lower low-nya di break sehingga impulsif yang baru itu dimulai. Berarti tren itu apa nih? Ya udah kelanjutan akan turun. Ini kok ada naik nih. Ini kok ada naik nih. Bukan, ini masih bagian nih. Paham ya? Masih belum terjadi koreksi. Lower low. Berarti dipecahkan. Nah, terus untuk yang change of character, untuk yang bullish itu apa yang di break? Higher low-nya itu di break. Berarti akan potensi dia turun ke bawah. Jadi bearish, ada potensi. Bisa jadi itu sideways break atas. Jadi bos lagi nanti. Ya. Nah, ketika kita tahu seperti ini nih, untuk yang bearish berarti apa? Untuk berarti kan di sini untuk yang bullish higher low-nya. Untuk yang bearish berarti apa? Lower high-nya. Kalau misalkan itu di break, ini kan jadi bos nih, bakalan turun. Kita nge-sell di sini karena ini bisa jadi lower low udah break swing high sebelumnya nih. Turun dikit ternyata lower high-nya di break. Berarti kalau lower high-nya di break, maka apa? Ini disebut dengan chain of karakter impulsif dibalas dengan impulsif. Apa kalau orang yang ini yang ke satu atau yang kedua? Yang ke satu, karena udah beda range sekarang. Kalau ini udah gak perlu lagi. Paham ya? Berarti lower high-nya inilah yang jadikan kita sebagai pedoman. Kalau misalkan di break, ya udah trend bearish-nya kelar. Berarti di sini ada potensi dia tuh membentuk sebuah trend bullish. Berarti kita jangan entry sell terus kalau lower high-nya di break. Itu berbahaya. Ya. Artinya kalau berbahaya apa? Bisa jadi dia itu malah kalau jadi bos gimana? Ini udah higher high, udah break ini kan ya. Jadi bos. Bangkrut kita nanti. Ya. Bisa jadi juga check off karakter, terus dia turun sideways. Terus jeblok ke bawah bisa ngelanjutin. Nah, makanya ini dilemanya dari trader nih. Ketika jadi check off karakter, ini kita istilahnya harus benar-benar wanti-wanti di situ. Karena yang namanya karakter suka berubah-ubah. Paham ya? Itu tergantung daripada apa? Tergantung daripada respon pelaku pasar tuh. Bagaimana cara itu kita bisa mendeteksinya? Ya, nanti kita belajar multiple time frame. Nah, kan kita belum bahas itu. Ya, step by step. Oke, paham ya? Jadi bedanya bos sama calon karakter ya. Fungsinya apa? Ini. Nah, untuk calon karakter ini sebenarnya fungsinya tadi yang saya bilang, lihat cat dari kiri ke kanan, kan gitu ya? Kita cari check off kiri ke kanan. Oh, berarti dari ujung kiri sampai ujung kanan. Cari check off karakter. Ya, kita kan nggak perlu data sebanyak itu. Berarti kita butuhnya cuma apa? Range. Trading range doang nih. Berarti kita apa? Cari bos terakhirnya. Paham? Oke, sekarang kita lihat ke dalam bentuk chartnya nih. Barusan pekerjaan nih. Oke, sekarang ini. Dalam kasus seperti ini, nah ini perhatikan nih. Kita lihat dulu bosnya. Tadi kan ingat ya konsepnya ya. Untuk yang bos bullish itu ketika higher high-nya di break. Betul? Itu jadi bos. Berarti impulsif yang baru nanti itu dimulai. Jadi contoh seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini. Misalkan kita lihat nih, kita analisa. Nah, ini higher high-nya di break ya? Kan di break ya? Maka ini itu yang disebut dengan bos. Break of structure. Berarti impulsif yang baru itu dimulai. Pertanyaannya, kalau harga tuh nyampe sini, kita gimana? Apakah kita bisa entry buy sekarang apa? Gimana? Nah, kan belum bahas multiple time frame, berarti jangan entry buy dulu. Gimana cara entry buy-nya? Selesaikan dulu impulsifnya yang baru nih. Kemudian kita bisa entry buy nanti. Ketika udah selesai impulsifnya, nanti kita belajar order block, order flow, SND, kita untuk entry buy. Gitu ya. Nah, kemudian ini naik ke atas, higher high-nya di break lagi kan? Baru ini jadi bos. Maka trading range yang baru kita di mana? Ya, ini high udah terbentuk kan ya? Berarti ini kita udah nggak perlu, data ini kita udah nggak perlu nih. Data ini kita udah tidak perlu. Yang kita fokuskan sekarang ini nih. Ini kan impulsif yang baru tuh. Ini fokuskan jangan sampai di break. Tugas kita bagaimana nih? Artinya, kita cuma bisa ngambil peluang untuk entry buy. Nah, ini kan impulsif masih berjalan tuh. Ini ada swing high, udah beri swing low, ini saja jadi higher high. Berarti impulsif udah selesai sampai sini. Nanti kita buy di situ. Nah, higher high di break nih. Maka ini itu jadi apa? Jadi bos. Paham? Maka sekarang
higher low terbentuk nih. Artinya kita udah nggak butuh data ini lagi. Cukup ini sekarang yang kita pantau, impulsif ini apakah sudah selesai atau belum. Paham ya? Ketika higher low-nya malah di break, maka apa konsepnya? Jadi change of karakter. Impulsif dibalas dengan impulsif. Kemudian itu malah naik lagi ke atas, impulsif sedang berjalan. Nah, shred. Impulsif udah selesai. Udah jadi kode higher high. Kenapa? Karena udah berising dulu nih. Berarti trading range kita higher low tuh higher high di sini. Harga masih berada di sini, ya kita ngebuy. Paham ya? Intinya kita tahu higher low-nya jangan sampai di break. Nah, pertanyaan mau ngebuy supaya kita stop loss tidak terlalu besar, biar ideal dan TP biar realistis gimana ya? Nanti kita pelajari di level-level selanjutnya. Yang penting kita tahu dulu ini. Bos ini seperti ini. Nah, ini higher high-nya di break nih. Loh, tapi tidak cross body. Berarti walaupun di break tidak cross body bukan jadi bos. Paham ya? Bosnya mana? Bos terakhirnya. Tetap masih di sini. Paham? Ini kan bos juga nih. Saya kan bilang, untuk kita mengetahui, lihat cat dari kiri ke kanan, ketika kita tahu, ini uptrend, cari bos terakhir, di mana bos terakhirnya? Kalau dalam kasus ini, misalkan seperti ini, nah bos terakhirnya mana? Kan di sini. Ini kan berarti higher low-nya. Awal mula dari range-nya. Berarti apa? Ya sudah, berarti kita tidak perlu lihat ke sini. Yang kita fokuskan sekarang, impulsif ini selesai atau belum ya? Nah gitu, paham ya? Kita lihat di sini, ternyata tidak di break close body, berarti di sini bukan bos. Siapa yang close body ini? Harus ada yang close body di atas ini ya, ditransfer ke sini ya, yang ekor nih ya. Jadi bukan ini lagi patokannya, sekarang ini. Higher low-nya mana? Apakah yang di sini? Tidak, tetap yang ini. Paham? Kita lihat, break close body gak? Nah, ini kan close body ya. Berarti ini itu sekarang jadi bos. Bosnya yang mana? Yang benar mulainya dari sini kan, ini yang awalnya. Paham? Tapi di sini tuh karena tidak close body ditransfer. Gitu ya. Nah, ini. Seperti ini bos. Kalau misalnya kita lihat chart seperti ini, terakhir seperti ini nih, bos terakhirnya mana? Gak, bukan ini lagi, karena udah terbentuk range, bos terakhirnya kan ini. Jadi kita fokuskan itu cuman ini, impulsif itu udah selesai atau belum? Paham ya? Nah, kita lihat di sini nih, ini ada swing high, udah break swing low di sini sudah. Kita lihat, break gak? Nah, kan sudah break ya? Maka ini tuh sudah menjadi apa? Higher high. Ketika higher high-nya itu malah di break, ya. Higher high-nya di break. Kan di break ya? Maka sekarang bos terakhirnya mana? Pindah ke sini. Yang kita jaga itu higher low-nya jangan sampai dia itu di break. Kalau ini higher low-nya di break, karena kita udah membidik impulsif sedang berjalan nih. Nah, ini saya nunggukan selesai loh. Ini impulsif belum selesai kok malah nge-break higher low nih. Kan gitu ya? Berarti apa? Oh, ini jadi apa? Change of karakter. Berarti kalau change of karakter fungsi ada dua. Bisa terjadi trend bullish ke bearish ya. Bisa jadi itu sideways. Gitu ya. Nah, itu gimana cara untuk ngatasinya? Nah, nanti kita materi di selanjutnya itu. Yang jelas kita tahu dulu nih fungsinya bos seperti apa. Nah, higher low-nya di break nih. Berarti jadi apa ini namanya? Jadi change of karakter. Impulsif dibalas dengan impulsif. Nah, sekarang impulsif ini udah selesai atau belum? Kan impulsifnya sekarang ke bawah ya. Pertanyaan udah selesai atau belum nih? Kan belum selesai. Swing low ini belum beri swing high kan ya? Sebelah kirinya kan nggak ada swing high sebelah kirinya. Ini bukan swing high, ini bukan swing low. Swing high masih di atas, pas ketepatan di higher high nih. Nah, ini beresiko bisa jadi sideways nih. Paham ya? Nah, itu untuk yang bullish. Jangan karakter paham ya? Untuk yang bullish ke bearish ya. Ketika higher low-nya itu di break. Oke, sekarang kita beralih ke yang downtrend. Sama contoh kasus yang barusan kita kerjakan. Nah, ini. Oke, kita perhatikan. Ini kan lower low nih. Nah, ini kita kembali lagi ke teori. Untuk bos yang bearish apa? Lower low-nya itu di break. Paham? Nah, kita lihat di sini. Ini kan lower low-nya. Lower low-nya di sini. Lower low ini ternyata sudah di break. Maka ini itu yang disebut dengan apa? Bos. Maksudnya gimana? Berarti tren kelanjutan turun itu sedang hangat atau sedang lanjut turun. Paham ya?
Maka konsepnya impulsif yang baru itu dimulai sehingga lower high terbentuk. Artinya, ketika ini impulsif yang baru dimulai, kita udah nggak perlu lagi lihat yang di sini. Yang kita fokuskan sekarang ini. Impulsif ini sekarang yang baru sudah selesai atau belum? Gitu ya. Ketika kita udah tahu nih, shred, oh ini ada swing low, udah beres, oh ini jadi lower low. Kita fokus nanti nge-sell. Loh, kenapa nge-sell? Kenapa nggak nge-buy? Karena lower high-nya di sini masih belum di break. Berarti trennya masih impulsif, korektif mau ke impulsif. Paham ya? Nah, berarti sekarang kita bisa mengetahui ini. Lower low-nya ketika di break, maka ini jadi boss. Pertanyaan sekarang, kalau misalnya kita lihat chart seperti ini, bos terakhirnya mana? Sekarang bos terakhirnya pindah ke sini. Berarti sekarang trading range kita mulainya dari sini. Kita udah nggak perlu lihat ini lagi. Paham ya? Ini terus impulsif, berarti tugas kita kalau misalkan impulsif sedang baru dimulai, kita berarti bisa nge-sell dong. Nah, kan gitu ya. Apakah kita bisa nge-sell atau gimana? Apa harus tunggu dulu impulsif selesai? Nah, untuk pembelajaran ini karena belum masuk ke multiple time frame, ya berarti harus selesaikan dulu impulsifnya biar lebih algoritmanya biar dapat gitu. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Swing low ini belum selesai. Nah, swing low di sini kan selesai ya, jadi lower low. Maka ketika jadi lower, nah nanti kita bisa nge-sell di atas untuk berharap harga turun ke bawah. Gitu ya. Nah, kita perhatikan dari sini. Swing low ini, lower low ini ternyata di break. Maka ini udah tercipta bos yang baru. Paham ya? Berarti kalau udah tercipta bos yang baru, misalkan kita lihat chart seperti ini chartnya lagi turun, kiri ke kanan turun. Nah, langsung kita berpikirnya, oh bos terakhirnya mana ya? Nah, sebelum kita mengetahui bos terakhirnya mana, kan kita harus tahu ini dulu kan. Swing low-nya dulu, malah impulsif, mana kan gitu. Makanya itu saya langsung bilang ini bos ini. Kalau misalkan paham ini, jadi kita udah tahu, lihat sekilas sudah paham. Paham ya? Maka sekarang ini impulsif yang baru nih di sini nih. Nah, sekarang kita lihat impulsif ini udah selesai atau belum. Nah, swing high-nya mana di sini? Kan nggak ada. Swing high kan di sini kan ya? Nah, kita lihat di sini, ada yang paling terendah daripada ini enggak? Kita perhatikan. Nah, ini kan ada paling terendah kan? Daripada ini kan ya? Berarti terasa di sini kan swing low-nya. Impulsif, swing low ini apakah udah beri swing high? Kita perhatikan swing high-nya. Ini bukan swing high, ini kan masih di dalam inside bar nih. Swing high itu yang ini. Di break ya nih? Kan di break ya? Berarti ini jadi lower low. Berarti selama lower high tidak di break, kita nge-sell. Paham ya? Ketika lower high-nya di break, nah tadi kan udah tahu nih. Untuk yang change of character bullish, dari bearish menjadi bullish, lower high-nya itu di break. Paham? Nah, kita lihat. Lower high-nya di break atau enggak nih? Nah, kita perhatikan di sini. Tarik seperti ini. Kita kan udah nge-sell di atas tadi. Berarti kena SL dong. Iya. Ini yang saya maksud. Kalau udah terjadi pentingnya memahami coding ini. Supaya tidak barbar ketika harga naik ini bakalan turun lagi kok. Jangan salah. Paham ya? Berbahaya. Bisa jadi margin call nanti. Berarti kan ini apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Berarti kan jadi apa namanya? Change of karakter. Nah, itu berbahaya kalau kita itu malah. Tapi kan ada juga saya itu memerhatikan karakternya. Kalau jadi change of karakter bisa jadi dia tuh malah terus ke bawah nih. Nah, itu nanti bicara lain tuh, ya. Ada triknya juga. Karakter bicara karakter. Impulsif dibalas dengan impulsif. Sekarang tugas kita apa? Impulsifnya selesaikan. Ini ada swing high. Udah beri swing low belum? Belum. Swing high makin tinggi lagi. Udah beri swing low belum? Yes. Sebelah kirinya kan ya. Berarti ini jadi high. Berarti di sini impulsif sudah selesai. Kemudian otomatis, oh ini impulsif ke bawah, mau impulsif ke atas. Oh, berarti ini ada potensi dia itu menjadi struktur kenaikan nih. Kan gitu ya. Tapi bukan jadi struktur kenaikan. Kita masih mengasumsikan ini karakternya sejalan dengan yang di awal. Yang di awal kan ini kan ya. Nah, kita lihat. Contohnya, ini nanti kita belajar order block kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, muncul seperti ini. Nah, ini ada konfirmasi saya nge-buy deh. Misal saya di sini, misalnya kena SL, ya udah saya nggak mau nge-buy lagi. Takutnya dari sideways turun ke bawah kan gitu ya. Nah, kalau misalkan udah terjadi boss, berarti confirm dia tuh trennya naik. Paham ya? Kita lihat di sini. Higher-higher kan di sini ya. Nah, kan udah di break tuh. Maka itu jadi boss.
Nah, maka kalau kita tanyakan, kita lihat chart seperti ini, misalkan ini lagi sideways kan gitu pertanyaan tadi kan. Lagi sideways tidak, ini lagi uptrend. Paham? Bukan sideways. Misalkan kita tidak paham coding seperti ini ya, lower high, impulsif, korektif, lower high, lower low gitu ya. Kita bisa menyimpulkan lagi sideways nih. Kan eman peluangnya. Malah kita nggak trading tuh. Kalau kita paham, nah kita udah tahu nih. Berarti ternyata lagi uptrend. Nah sekarang kita lihat di sini. Swing high yang paling tertinggi sudah memecahkan swing low kan? Berarti kan ini sudah jadi high high. Berarti impulsif itu sudah selesai. Dan ini kok koreksi. Setelah koreksi apa? Impulsif kembali. Ini kan sudah uptrend. Jangan cari sell. Paham ya? Kita lihat terus. Kita lihat lagi. Nah, jadi bos lagi nih. Paham? Berarti ini trennya apa sekarang? Ini korektif, ini impulsif. Kalau misalkan kita lihat chart seperti ini, misalkan, ini lagi naik apa turun ya? Kalau misalkan udah saya gambarin seperti ini, kan enak kelihatannya ya. Kalau misalkan masih itu, kita lihat chart dari kiri kanan, kan saya selalu bilang gitu. Selanjutnya apa tugasnya? Cari bos terakhirnya di mana? Bos terakhirnya di mana ini? Yang ini kan? Ya udah berarti kita fokusnya cuma dari sini. Ini impulsif nih. Karena bos terakhirnya di sini, berarti ini impulsif. Impulsif ini udah selesai atau belum ya? Nah, kita lihat di sini nih. Oh, ini ada swing high nih. Udah beri swing low sebelah kirinya nggak? Oh, tidak. Muncul lagi swing high paling tertinggi. Udah beri swing low sebelah kirinya kan? Ini swing low-nya kan? Kecil nih. Udah diberikan? Berarti ini jadi apa? Impulsif berarti udah sehingga jadi coding higher high. Maka nanti kita bisa entry buy. Nah, koreksi. Setelah koreksi apa? Kita nge-buy, terus kita lihat. Nah, TP rendah. Nah, jadi bos lagi kan? Ini jadi bos lagi nih. Maka ini itu sekarang jadi bos. Dan ini sekarang higher low-nya itu di sini. Paham? Paham ya? Maka selanjutnya bagaimana nih? Nah, ini kan jadi bos. Ini kan ada swing high nih. Kan belum ada swing low. Betul? Swing high ini ternyata makin tinggi nih. Swing high ini udah beri swing low nih. Berarti ini bisa jadi apa? Higher high. Ini bisa jadi higher high. Kemudian higher high ini loh kok kecil? Ya karena udah menempati syaratnya, paham ya? Higher high ini kok kecil nih. Karena udah menempati syaratnya. Berarti di sini apa? Higher high. Higher high di break, maka ketika higher high itu di break, maka itu jadi apa? Bos. Ini berarti jadi bos. Nah, higher-nya mana? Berarti di sini. Kalau misalnya kita gambarkan impulsif, korektif, impulsif. Kalau misalkan ini kita lihat seperti ini, bos terakhirnya mana? Bukan ini lagi, tapi yang ini. Paham ya? Jadi kita ini apa? Dia tuh akan terus kencang ke atas tuh. Coba kita lihat. Tuh. Tuh. Terus kencang seperti itu. Paham ya? Oke, nangkep ya? Jadi ini kita harus pahami, ya maksudnya bos itu seperti apa, cara operator seperti apa. Nah, kesimpulannya, ketika lihat chart dari kiri ke kanan, kita lihat grafiknya ke atas. Kita kalau udah paham market structure tadi ya di video sebelumnya ya, langsung cari bos terakhirnya di mana. Anggap ya. Oh, bos terakhirnya di sini nih. Oh, ini bos terakhirnya di sini. Harga masih di sini nih. Nah, berarti kalau mau entry katanya harus selesaikan dulu dia itu impulsifnya. Nah, kan gitu ya. Ya, nanti kita pelajari bagaimana caranya untuk kita bisa mengikuti impulsif yang sedang berjalan. Itu lihatnya dari apa? Batangannya itu ya. Bukan dari korektif impulsifnya. Batangannya maksudnya? Yang apa? Yang bodinya. Ini? Ya itu lihat yang apa? Yang tinggi sama yang rendah. Maksudnya gimana, Pak? Yang apa? Ngejudge-nya. Higher low-nya itu lihatnya yang paling terendah. Iya, paling terendah. Iya. Iya. Ya contoh ini misalkan ya. Jadi higher low-nya bukan di sini, tapi yang paling terendah kan ini kan? Iya. Higher low-nya. Nah, kalau misalkan lower high-nya bagaimana? Ya harus paling tertinggi. Misalkan lower high-nya. Misalkan yang bullish, yang bearish ya. Yang bearish kan ini kan ya tadi ya. Iya. Harus yang paling tertinggi. Ini kan ada juga nih swing. Ya. Bukan ini lower high-nya, kan ini paling tertinggi.
jadi lower high-nya. Selama dia tuh belum break ini, walaupun dia tuh naik, itu masih kok koreksi. Paham ya? Ya. Jadi kita udah paham ini, kita nggak udah ada ilmu nih. Kita lihat chart seperti ini, tadi saya tanya ke Pak Bagus bilangnya sideways. Nah, kalau udah paham ini nggak bilangnya sideways, bukan. Paham ya? Bukannya bukan sideways nih. Nah, gitu. Kan kalau kayak gini kan kalau udah objektif seperti ini, kita kan tahu nih, ini lagi naik apa lagi turun ya. Kan kayak gitu ya. Bukan semerta-merta kita lihat sebuah benua dikecilkan seperti ini, naik nih. Pertama mau ngebuy di mana? Kan gitu ya. Higher low-nya mana? Higher high-nya mana? Nah itu penting tuh. Kalau kita udah tahu seperti itu, jadi kita enak tradingnya. Higher low-nya kan di sini sekarang ya. Katakanlah, ini ada swing high, udah beri swing low belum? Oh yes, ini udah beri swing low nih. Betul? Ini kan ya, udah beri swing low. Ini coba kita jalankan. Nah, udah beri swing low. Berarti ini sudah menjadi apa? Higher, higher high. Berarti kita cari buy nih nanti. Nah, either nanti dia tuh di sini, nanti kita belajar ya supply demand. Nah, ini ada yang high quality. Nah, kita nge-buy dari situ. Misalkan. Nah, sini udah masuk ke sini ada konfirmasi kita nge-buy, SL kita di bawah sini, TP minimumnya tuh di sini. Nah, kayak gitu. Misalkan ini kita nge-buy, ini SL kita di bawah sini. Jadi nggak perlu di sini SL-nya. Paham ya? SL kita sama di sini, TP minimum itu di sini, dan TP maksimumnya itu tarik dari atas ke bawah. Nanti kita belajar Fibonacci juga. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Udah, berarti kita nge-buy. Nggak sampai kena TP. Kalau misalkan TP pertama kan di sini saya bilang kan ya. Nah, ini kan jadi bos tuh. Nah, ini perhatikan nih. Seret. Nah, kan udah close body kan? Nah, berarti kan jadi bos. Berarti kalau misalkan jadi bos, itu bagaimana? Higher-nya berarti di sini kan? Nah, kita akan ke sini. Berarti di sini itu apa? Impulsif, korektif, impulsif. Ternyata higher-nya dijebol. Betul? Ah, jadi cuma karakter. Berarti impulsif sekarang ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Berarti kalau ke bawah apa itu? Betul, bukan bearish, karakter gitu ya, maka masih karakter ya. Ada potensi dia tuh turun ke bawah. Nah, bagaimana cara kitanya? Selesaikan dulu impulsifnya. Ini kan ada swing low paling terendah nih. Swing high-nya mana? Swing high-nya. Apa yang ini? Kan swing low harus beri swing high kan supaya jadi lower low kan? Swing high-nya bukan yang ini. Yang ini. Loh, kenapa bukan ini? Ini masih di dalam candle ini loh. Paham ya? Belum jadi swing high ini. Swing high kan yang ini. Ya udah, berarti kita tunggu break ini. Setelah itu kita cari sell. Nah, kita misalkan lihat, bener nggak? Nah, kan udah break ya. Berarti sekarang ini impulsif sudah selesai. Berarti kalau impulsif sudah selesai, kita langsung beri coding ini itu lower low. Berarti kalau sudah jadi lower low, maka ini kok koreksi, kan rumusnya begini ya, impulsif, koreksi, nah impulsif kembali. Nah nanti kita pelajari itu. Nah, nanti kita pelajari tentang masalah ini juga, tarik dari atas ke bawah. Nah kita perhatikan di sini. Oke, ini coba, ya ternyata analisa ya, entry nanti itu. Oke, di sini ada imbalance, seperti terbang, ini tepatnya di sini. Ya udah, berarti kita tinggal tunggu harga itu koreksinya. Nah, ketika kita udah tahu dia udah masuk ke koreksi sini, ini kan ada imbalance, konfirmasi, kita bisa nge-sell. Kita nge-sell, SL kita di atas sini. Untuk TP minimumnya selalu saya bilangkan di sini, jangan maruk kayak gini ya. Tadi kan lebih tinggi, seharusnya kan di sini TP-nya tuh. Tapi kita lebih maruk, ya nggak kejemput. Nah, kita TP-nya tuh di sini. Nah, TP. Semisal di sini itu malah close body ya, nanti kita mempelajari ini, tarik dari atas ke bawah, TP keduanya di sini. Nah, itu nanti kita belajar itu lebih dalam. Tapi yang jelas ini paham dulu, TP-nya di sini. Ya. Berarti gimana? Ini kan lo kenapa nge-sell ya? Karena udah jadi CO karakter. Bukannya karakter bisa jadi sideways kan gitu ya? Ya karena udah syaratnya udah lengkap nih. Paham ya? Ya nanti kita pelajari itu di multiple time frame.
Ya sudah, berarti kita bisa entry sell, kena titik. Berarti ketika lower low-nya di break, maka ini jadi apa? Oh, lower low-nya di break berarti jadi bos. Berarti trennya naik apa turun nih kalau kayak gini? Bosnya ke bawah, ke bawah apa ke atas? Ke bawah, berarti trennya tuh. Nah, ini baru struktur penurunan terjadi. Kita nanti naik dikit, kita entry sell lagi terus seperti itu. Paham ya? Nangkap ya? Nah, ini yang saya maksud. Artinya, ketika kita lihat chart, cari bos terakhirnya. Baik itu bosnya menghadap ke atas, bosnya menghadap ke bawah. Itu tergantung dari kita lihat chart dari kiri kanan menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Itu ya.